Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Lina. Hari ini, aku dipaksa mengenakan gaun pengantin milik kakakku sendiri. Gaun suci yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya, kini menjadi belenggu dingin yang mengikat seluruh masa depanku. Aku harus menikahi seorang pria asing, seorang penjual sayur keliling, untuk membayar aib yang ditinggalkan kakakku tepat di hari pernikahannya. Siapa sangka, pengorbananku ini hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang akan merubah segalanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku tidak pernah menyangka, gaun pengantin yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan kakakku, Riana, kini justru terasa seperti kain kafan yang membungkus semua impianku. Payet-payet dingin yang berkilauan di kebaya putih ini terasa seperti butiran es yang menusuk kulitku, mengingatkanku pada takdir beku yang harus aku hadapi. Di depan cermin tua di kamarku, aku melihat pantulan seorang gadis dengan mata sembab dan wajah pucat. Itu aku, Lina. Seorang pengantin tanpa cinta, tanpa harapan, yang sebentar lagi akan diserahkan kepada pria yang bahkan tidak kukenal namanya dengan baik. Cerita ini tidak dimulai hari ini. Akar dari semua kekacauan ini sudah tertanam jauh-jauh hari, di dalam pondasi rumah kami yang ternyata begitu rapuh. Aku adalah anak kedua. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang Kak Riana. Dia adalah sang surya, pusat tata surya keluarga kami. Cantik, populer, dan selalu menjadi kebanggaan ayah dan ibu. Sementara aku adalah bulan. Hanya memantulkan cahayanya. Ada namun seringkali tak terlihat. Aku pendiam, penurut, dan punya mimpi yang begitu sederhana. Aku hanya ingin membuka toko kue kecil di sudut kota Garut, kota kelahiran kami. Menghabiskan hari-hariku dengan aroma manis dari oven dan senyum puas para pelanggan. Tapi mimpi terkadang harus dibakar habis untuk menyalakan api bagi orang lain. Keluarga kami sedang diambang kehancuran. Toko kelontong, jaya abadi. Kami yang dulu jadi primadona di pusat kota Garut, kini terhuyung-huyung diambang kebangkrutan. Hutang menumpuk, menggunung, dan yang paling menakutkan adalah hutang kepada rentenir. Aku sering terbangun di tengah malam, mendengar suara bisik-bisik cemas ayah dan ibu dari ruang tengah. Mereka pikir aku sudah tidur, tapi aku mendengar setiap desah putus asa mereka. Kehormatan keluarga, nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun, semuanya dipertaruhkan. Lalu, di tengah kegelapan itu, secercah cahaya muncul. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Suatu sore, ayah menerima telepon dari seorang sahabat lamanya di Jakarta. Sahabat yang dulu pernah ditolong oleh ayah, dan kini sudah menjadi pengusaha sukses yang luar biasa. Merasa berhutang budi, sahabatnya itu menawarkan sesuatu yang terdengar seperti solusi dari langit. Dia ingin menjalin ikatan keluarga. Dia ingin menikahkan putra tunggalnya dengan salah satu putri ayah. Bagi ayah dan ibu, ini adalah jawaban atas semua doa mereka. Ini adalah jalan keluar. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyetujuinya. Tentu saja, mempelai wanita yang mereka ajukan adalah Riana, sang putri kebanggaan. Riana awalnya menolak, tapi setelah dibujuk dengan iming-iming kehidupan mewah di Jakarta, dia pun setuju dengan angkuh. Hari pertemuan pun tiba. Kami semua berdandan rapi. Ibu bahkan memasak opor ayam kesukaannya, hidangan istimewa yang sudah lama tak kami cicipi. Kami menunggu kedatangan seorang pangeran dengan mobil mewahnya. Tapi yang datang jauh dari bayangan kami. Sebuah motor bebek tua yang suaranya berisik berhenti di depan rumah. Seorang pemuda turun dari motor itu. Penampilannya sederhana. Kemeja flanel yang warnanya sudah sedikit pudar, celana jeans biasa, dan sandal jepit. Wajahnya bersih dan sebenarnya cukup tampan, tapi tangannya terlihat kasar, seperti tangan seorang pekerja keras. Namanya Bima. Dengan suara yang tenang dan sopan,
Dia memperkenalkan diri dan dengan jujur menceritakan pekerjaannya. Dia adalah seorang penjual sayur keliling. Dia meneruskan usaha kecil keluarganya, berkeliling komplek perumahan setiap pagi dengan gerobak motornya. Hening. Suasana di ruang tamu kami terasa begitu pekat. Bisa diiris dengan pisau. Aku melihat wajah ayah yang pias, dan senyum ibu yang membeku. Tapi yang paling mengerikan adalah ekspresi Kak Riana. Wajahnya yang cantik memerah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah dan penghinaan yang meluap-luap. Tiba-tiba, dia berdiri dan tawanya meledak. Tawa yang nyaring, tapi penuh dengan racun. Apa? Tukang sayur? Suaranya melengking, menusuk telinga. Ayah, ibu, kalian mau aku menikah dengan tukang sayur keliling? Kalian mau menaruh di mana mukaku di depan teman-temanku? Memangnya berapa penghasilan dia sehari? Cukup untuk membeli satu tas milikku saja. Aku ragu. Hinaan itu terlontar begitu saja, tajam dan tanpa ampun, tepat di depan wajah Bima. Pria itu hanya diam, tidak membalas. Tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Untuk sesaat, aku merasa kasihan padanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Malam itu, rumah kami menjadi neraka. Pertengkaran hebat pecah antara Riana dan orang tua kami. Tapi pada akhirnya, karena desakan kondisi ekonomi dan janji bahwa Bima adalah pria yang baik, Riana pun setuju. Meskipun dengan terpaksa. Sepanjang persiapan pernikahan, dia tidak berhenti mengeluh. Mengeluh tentang mahar yang sederhana, mengeluh tentang konsep pernikahan yang tidak mewah, mengeluh tentang calon suaminya yang menurutnya memalukan. Aku hanya bisa menelan ludah, berdoa dalam hati. Aku berdoa semoga semua ini cepat berlalu. Semoga setelah pernikahan ini, semuanya akan kembali normal. Aku tidak tahu doaku saat itu begitu naif. Aku hanya bisa berdoa, semoga badai ini cepat berlalu, tanpa tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang paling membahagiakan. Aroma bunga melati dari rangkaian janur di depan rumah seharusnya membawa keharuan. Suara riuh rendah sanak saudara yang datang dari berbagai kota seharusnya membawa kehangatan. Tapi bagiku, semua itu terasa seperti musik pengiring sebuah tragedi. Udara di rumah kami terasa berat, sesak. Seolah semua oksigen sudah tersedot habis oleh ketegangan yang tak terucapkan. Aku sedang membantu ibu di dapur, memastikan hidangan untuk para tamu tidak kurang satu apapun. Ketika aku melihat Kak Riana di kamarnya, dia sudah selesai dirias. Wajahnya yang memang sudah cantik, terlihat semakin sempurna dengan riasan pengantin Sunda Siger yang megah. Tapi matanya kosong. Tidak ada binar kebahagiaan seperti yang seharusnya dimiliki seorang calon pengantin. Tatapannya jauh, menembus cermin di depannya, seolah melihat dunia lain yang tak bisa kami jangkau. Kak! Panggilku pelan dari ambang pintu. Semua sudah hampir siap. Sebentar lagi rombongan mempelai pria akan tiba. Dia tidak menoleh. Hanya ada keheningan yang menjawabku. Aku menghela napas. Berpikir mungkin dia hanya gugup. Aku pun kembali ke dapur. Melanjutkan pekerjaanku. 15 menit kemudian, ibu memintaku untuk memanggil Riana sekali lagi. Katanya, sudah waktunya untuk bersiap di ruang depan. Aku mengetuk pintu kamarnya. Kak Riana, ayo keluar. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. Kak? Masih hening. Perasaan aneh mulai merayap di hatiku. Aku mencoba membuka pintu, dan ternyata tidak dikunci. Aku melangkah masuk. Kamar itu kosong. Siger yang tadi menghiasi kepalanya tergeletak begitu saja di atas tempat tidur, di samping gaun pengantin yang sudah ia tanggalkan. Jendela kamar terbuka lebar. Gordennya melambai-lambai ditiup angin pagi yang terasa begitu dingin. Dan kemudian, mataku tertuju pada secari kertas putih di atas meja rias. Kertas itu ditindih oleh botol parfumnya yang mahal. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Itu adalah tulisan tangan Kak Riana. Tulisan yang indah dan rapi, tapi setiap hurufnya terasa seperti goresan pisau. Ayah, ibu, maafkan Riana. Riana tidak sanggup menjalani hidup miskin dengan penjual sayur.
Riana pergi untuk mengejar kebahagiaan Riana sendiri. Jangan cari Riana. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kertas itu jatuh dari tanganku yang lemas. Dunia di sekelilingku seakan berputar. Aku bisa mendengar suara musik dari luar. Suara tawa para tamu yang tidak tahu apa-apa. Ironis. Di luar sana, orang-orang bersiap merayakan sebuah penyatuan. Sementara di dalam sini, keluarga kami baru saja dihantam oleh perpecahan yang paling memalukan. Aku berlari keluar kamar, mencari ibu. Aku menemukannya sedang tersenyum menyambut tamu di ruang depan. Senyumnya langsung memudar saat melihat wajahku. Tanpa berkata apa-apa, aku menyerahkan surat itu padanya. Ibu membacanya. Tangannya mulai bergetar hebat. Wajahnya yang tadinya cerah, berubah menjadi pucat pasi. Tidak mungkin. Bisiknya lirih. Suaranya bergetar. Belum sempat aku menenangkannya. Ayah datang menghampiri. Ada apa ini? Kenapa Riana belum juga keluar? Ibu tidak sanggup menjawab. Dia hanya menangis dalam diam sambil memberikan surat itu kepada ayah. Ayah membacanya. Dan detik itu juga aku melihat pria terkuat yang pernah aku kenal. Hancur berkeping-keping. Ayah memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya memerah. Dan tubuhnya limbung. Untung saja aku dan beberapa paman sigap menahannya. Kepanikan meledak seperti bom waktu. Ibu menangis histeris. Para bibi dan sepupu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya. Kabar bahwa pengantin wanita kabur menyebar lebih cepat dari api. Suasana yang tadinya meriah, berubah menjadi medan kekacauan dan aib. Aku berdiri di tengah-tengah semua itu, merasa lumpuh, kosong, dan tak berdaya. Di tengah kepanikan itu, rombongan keluarga mempelai pria tiba. Mereka berhenti di depan gerbang, bingung melihat suasana yang gaduh. Aku bisa melihat Bima, berdiri di barisan paling depan, mengenakan beskap pengantin yang membuatnya terlihat berbeda. Lebih berwibawa. Tatapannya tenang, namun aku tahu dia pasti bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dan saat itulah, saat di mana semua mata tertuju pada kehancuran keluarga kami. Ibu tiba-tiba berbalik menatapku. Tatapannya, aku tidak akan pernah melupakan tatapan itu seumur hidupku. Tatapan penuh keputusasaan, permohonan, dan paksaan. Dia berjalan mendekat, lalu berlutut di kakiku. Tepat di sana, di tengah ruang tamu, di hadapan semua orang. Lina. Isaknya. Suaranya parau. Tolong, nak, hanya kamu yang bisa menyelamatkan wajah keluarga ini. Gantikan kakakku. Menikahlah dengan Bima. Ibu mohon padamu. Lina. Permohonannya terdengar seperti gema di telingaku. Seluruh dunia seakan berhenti berputar. Aku, menggantikan Kak Riana? Menikah dengan pria yang menghinanya. Pria yang sama sekali tidak aku kenal? Mimpi-mimpiku, toko kueku, masa depanku, semuanya berkelebat di depan mataku. Lalu hancur menjadi debu. Aku ingin berteriak. Aku ingin menolak. Aku ingin lari. Sama seperti yang dilakukan Riana. Tapi kemudian, aku melihat ayah. Dia duduk di kursi. Kepalanya tertunduk. Bahunya bergetar menahan tangis dan rasa malu. Pria yang telah bekerja keras seumur hidupnya untuk kami. Kini harus menanggung aib yang begitu besar. Aku melihat ibu yang bersimpuh di kakiku. Air matanya membasahi bajuku. Wanita yang telah melahirkanku. Kini memohon belas kasihanku. Bagaimana aku bisa menolaknya? Bagaimana aku bisa menjadi egois di saat mereka begitu hancur? Dengan air mata yang akhirnya tumpah, membasahi pipiku tanpa bisa kucegah. Aku mengangguk pelan. Sebuah anggukan pasrah. Sebuah anggukan yang terasa seperti menandatangani surat kematian untuk semua mimpiku. Baik, Bu. Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Lina akan melakukannya demi ayah dan ibu. Dan di sanalah, di tengah puing-puing kehormatan keluarga kami, takdirku yang baru dimulai. Prosesi selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang kabur. Beberapa bibi dengan wajah iba dan kasihan
Buru-buru memakaikan siger yang tadi tergeletak di kasur Riana ke kepalaku. Rasanya berat, menusuk, seolah mahkota itu tahu bahwa aku bukanlah pemiliknya yang sah. Aku menjadi boneka kayu, pasrah didandani, pasrah dituntun menuju ruang depan yang sudah seperti panggung pengadilan. Semua mata menatapku. Ada yang iba, ada yang mencemooh dalam diam, dan ada yang terang-terangan berbisik. Aib keluarga kami kini menjadi tontonan gratis. Akad nikah berlangsung dengan suasana yang begitu dingin dan kaku. Aku duduk di sampingnya, di samping Bima. Aku tidak berani mengangkat wajahku sedikit pun. Aku hanya bisa menatap ujung kebaya putihku yang menyentuh karpet. Aku bisa mencium wangi melati yang samar dari tubuhnya. Wangi yang anehnya terasa menenangkan di tengah kekacauan ini. Penghulu menjabat tangannya. Aku mendengar ayah, dengan suara yang parau dan bergetar, menyerahkan diriku. Lalu aku mendengar Bima mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Suaranya begitu mantap dan tenang. Sama sekali tidak terdengar seperti seorang penjual sayur sederhana. Terdengar tegas dan berwibawa. Bagaimana para saksi? Sah. Dan suara koor yang menjawab, sah. Terdengar seperti palu hakim yang mengetuk takdirku. Mengunci nasibku selamanya. Selesai. Aku kini adalah seorang istri. Istri dari suami kakakku. Tidak ada resepsi meriah. Setelah acara yang canggung itu selesai dan sebagian besar tamu pulang dengan gunjingan mereka masing-masing, aku diminta untuk berkemas. Hanya satu koper kecil berisi pakaian-pakaian sederhanaku. Ibu memelukku erat, menangis tanpa henti, membisikkan kata maaf yang tak terhitung jumlahnya. Ayah hanya menepuk pundakku. Tatapannya penuh rasa bersalah yang begitu dalam. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Lidahku keluh. Aku mengikutinya dari belakang, berjalan menuju motor bebek tua yang terparkir di depan. Inikah kendaraan pengantinku? Hatiku mencelos. Kami akan ke Jakarta. Katanya, dia sudah menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di sana. Perjalanan dari Garut ke Jakarta terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Aku duduk di jok belakang, tidak berani berpegangan. Aku hanya memeluk koper kecilku erat-erat. Sepanjang jalan, kami tidak berbicara sama sekali. Aku hanya menatap jalanan yang berlalu, gedung-gedung yang semakin tinggi, dan kehidupan lamaku yang terasa semakin jauh di belakang. Kami tiba saat hari sudah gelap di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Rumah yang dia sebut rumah itu adalah sebuah paviliun kecil, menyatu dengan rumah induk pemilik kontrakan. Dindingnya bercat biru pudar, dan lantainya hanya plesteran semen yang dingin. Hanya ada satu kamar tidur, satu kamar mandi kecil, dan sebuah ruangan depan yang merangkap sebagai dapur. Begitu sempit, begitu sederhana, sangat jauh dari bayanganku. Bau pengap dan lembab menyambutku. Inikah istanaku yang baru? Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah membersihkan diri, aku duduk di tepi ranjang kapuk yang terasa keras. Jantungku berdebar kencang, penuh rasa takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah pasrah, menyerahkan diriku pada takdir terburuk sekalipun. Bima masuk ke kamar setelah selesai mandi. Dia tidak menatapku. Dia hanya mengambil sebuah bantal dan sebuah tikar pandan tipis dari dalam lemari. Lalu, dia menggelar tikar itu di lantai semen yang dingin. Aku menatapnya dengan bingung. Kamu tidurlah di ranjang. Biar aku di bawah, katanya datar, tanpa menoleh. Aku terdiam, tidak mengerti. Dia kemudian berbalik, menatapku untuk pertama kalinya sejak kami tiba di rumah ini. Tatapannya lurus, tapi tidak mengintimidasi. Tatapannya sulit diartikan. Aku tahu pernikahan ini terjadi karena terpaksa. Ujarnya dengan suara pelan dan berat. Aku tidak akan memaksamu. Aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu siap. Anggap saja aku ini kakakmu. Selamat istirahat. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbaring di lantai, memunggungiku, dan menarik selimut tipis hingga menutupi bahunya. Aku terpaku di tempatku. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Sebagian diriku merasa lega luar biasa.
Tapi sebagian lagi merasa semakin bingung. Siapakah pria ini sebenarnya? Mengapa dia begitu berbeda dari yang kubayangkan? Aku berbaring di ranjang, tapi mataku tidak bisa terpejam. Aku bisa mendengar deru napasnya yang teratur dari bawah. Aku membayangkan punggungnya yang menghadapku. Punggung seorang pria asing yang kini berstatus sebagai suamiku. Rasa takutku perlahan surut, digantikan oleh ribuan pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Aku datang ke sini dengan persiapan untuk menghadapi neraka. Tapi malam pertama yang kudapatkan hanyalah keheningan yang membingungkan dan punggung seorang pria misterius yang tidur di lantai yang dingin. Hari-hari pertamaku di rumah ini berjalan dalam keheningan yang canggung. Pola hidup kami terbentuk dengan sendirinya, tanpa banyak kata. Setiap hari, saat adzan subuh baru saja selesai berkumandang dari mushola di ujung gang, aku akan terbangun oleh suara derit pintu. Bima sudah bangun. Dia bergerak nyaris tanpa suara di ruangan depan yang remang-remang, menyiapkan gerobak motornya. Aku hanya berani mengintip dari balik tirai kamar. Aku melihat siluetnya yang tegap mengangkat keranjang-keranjang bambu berisi sayuran segar. Aku tidak tahu dari mana sayuran itu berasal. Semuanya seolah sudah tersedia begitu saja saat fajar menyingsing. Setelah suara motornya menjauh dan hilang di telan keheningan pagi, barulah aku berani keluar dari kamar. Dan setiap pagi, aku selalu menemukan hal yang sama di atas meja kayu kecil kami. Segelas teh hangat yang uapnya masih mengepul, dan 3 buah kue putu ayu atau kadang lemper ayam yang dibungkus daun pisang. Sarapan sederhana yang selalu disiapkannya untukku sebelum dia berangkat. Aku tidak pernah memintanya. Dia melakukannya begitu saja. Aku menghabiskan hari-hariku dalam kesendirian. Membersihkan rumah paviliun yang sempit ini, mencoba menata barang-barangku yang tak seberapa, dan lebih banyak melamun menatap jalanan gang dari jendela. Jakarta terasa begitu asing dan kejam. Suara bising knalpot, teriakan para pedagang, semuanya terdengar seperti monster yang siap menelanku. Aku merindukan Garut. Aku merindukan aroma adonan kue di dapur ibu. Aku merindukan mimpiku. Setiap sore, sekitar jam 4, Bima akan pulang. Dia selalu terlihat lelah, kemejanya basah oleh keringat, tapi wajahnya selalu tenang. Dia akan langsung mandi, berganti pakaian dengan sarung dan kaos oblong, lalu lebih banyak menghabiskan waktu di teras kecil di depan, membaca buku atau sekadar menatap kosong. Kami jarang sekali berbicara. Obrolan kami hanya seputar hal-hal mendasar. Sudah makan? Atau, mau kubelikan sesuatu di warung? Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tentang kakakku, atau tentang perasaanku. Seolah-olah ada dinding kaca tebal di antara kami. Kami bisa saling melihat, tapi tidak bisa saling menyentuh atau mendengar isi hati masing-masing. Namun, di tengah keheningan itu, aku mulai menemukan kepingan-kepingan teka-teki tentang dirinya. Suatu hari, saat membersihkan kamar, aku tidak sengaja menemukan sebuah buku tebal yang diselipkan di bawah kasurnya. Bukan buku biasa. Itu adalah buku tentang strategi investasi dan manajemen agribisnis. Aku mengerutkan kening. Untuk apa seorang penjual sayur keliling membaca buku serumit ini? Aku membukanya, dan di dalamnya penuh dengan coretan tangan, stabilo, dan catatan-catatan kecil di pinggir halaman. Tulisan tangannya rapi dan cerdas. Kecurigaanku semakin bertambah saat suatu malam aku tidak sengaja mendengarnya berbicara di telepon di luar. Aku hendak ke kamar mandi saat samar-samar mendengar suaranya. Awalnya aku tidak peduli, tapi kemudian aku berhenti karena nada bicaranya sangat berbeda. Bukan suara pelan dan datarnya yang biasa. Kali ini, suaranya tegas, penuh wibawa, dan berwibawa. Pastikan laporan keuangan kuartal ketiga sudah ada di meja saya besok pagi, katanya. Ada jeda sejenak. Tidak ada alasan. Proyek ekspansi ke Jawa Tengah tidak bisa ditunda lagi. Koordinasikan dengan tim legal untuk akuisisi lahan. Saya tidak mau dengar ada kegagalan. Aku berdiri mematung di balik pintu. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang dia panggil? Saya? Proyek ekspansi? Tim legal? Aku kembali ke kamar dengan 1000 pertanyaan di kepala. Apakah dia punya pekerjaan lain?
Apakah dia berbohong tentang pekerjaannya? Tapi untuk apa? Setiap pagi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, mendorong gerobak sayurnya. Puncak kebingunganku terjadi seminggu kemudian. Sore itu aku sedang mencoba resep bolu kukus pandan menggunakan peralatan seadanya di dapur kami. Tentu saja hasilnya tidak sempurna. Aku hanya punya oven tangkring kecil yang suhunya sulit diatur. Saat Bima pulang, aroma pandan memenuhi ruangan. Dia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap bolu buatanku yang sedikit bantat di atas meja. Aku sudah siap jika dia akan mengejek atau sekadar tidak peduli. Tapi dia malah tersenyum. Senyum tipis yang baru pertama kali kulihat. Wangi sekali, katanya pelan. Malam itu, setelah makan malam dalam diam seperti biasa, dia menyodorkan sebuah kantong plastik kepadaku. Ini buatmu, katanya. Dengan ragu, aku membukanya. Di dalamnya, ada satu set buku resep kue modern dari seorang chef terkenal. Bukunya tebal, dengan kertas glossy yang mewah. Buku yang sudah sangat lama aku inginkan, tapi tak pernah sanggup kubeli. Aku menatapnya, tak percaya. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Bisikku. Dia hanya mengangkat bahu. Aku hanya menebak. Sepertinya kamu akan lebih membutuhkannya daripada aku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena kesedihan, tapi karena kebingungan yang teramat sangat. Pria ini, suamiku, adalah sebuah misteri besar. Dia memberiku jarak, tapi juga memberiku perhatian dengan caranya yang aneh. Dia hidup seperti orang biasa, tapi memiliki sisi lain yang tidak aku mengerti. Rasa takutku padanya telah sepenuhnya menguap, berganti menjadi sebuah rasa penasaran yang begitu kuat. Siapakah sebenarnya Bima? Dan mengapa dia memilih menjalani hidup seperti ini? 1 bulan berlalu. 1 bulan hidup dalam teka-teki bersama Bima. Anehnya, aku mulai terbiasa. Aku bahkan mulai menemukan secercah kedamaian di dalam rumah sempit ini. Buku resep yang dia berikan menjadi sahabat baruku. Setiap hari, aku mencoba satu resep baru. Gagal. Coba lagi. Gagal. Coba lagi. Dapur kecilku kini selalu wangi aroma kayu manis, vanila, dan coklat. Wangi yang mengingatkanku pada mimpiku. Dan Bima, dia selalu menjadi orang pertama yang mencicipi hasil eksperimenku. Tidak peduli seberapa bantat atau gosong hasilnya. Dia akan memakannya tanpa komentar. Tapi aku tahu dari sorot matanya saat kue buatanku berhasil dengan sempurna. Ada kilat apresiasi di sana, sekecil apapun itu. Siang itu, aku sedang berhasil membuat chiffon keju yang mengembang sempurna. Aku menatanya di atas piring, tak sabar menunggu Bima pulang untuk menunjukkannya. Aku bahkan menyeduh 2 cangkir teh, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Di tengah ketenangan yang rapuh itu, sebuah suara klakson mobil yang nyaring dan arogan memecah keheningan gang kami. Suaranya terdengar begitu asing, begitu tidak pada tempatnya di antara deru motor bebek dan teriakan anak-anak yang bermain kelereng. Aku mengintip dari jendela. Sebuah sedan hitam metalik yang mengkilap berhenti tepat di depan paviliun kami, menghalangi hampir seluruh badan gang. Jantungku mulai berdebar tak menentu. Perasaan tidak enak menyergapku. Pintu mobil terbuka, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah darah menjejak tanah becek di gang kami. Lalu, sesosok wanita yang kukenal betul, keluar dari mobil itu. Kak Riana. Dia terlihat berbeda. Rambutnya dicat pirang kecoklatan. Tubuhnya dibalut gaun ketat yang harganya mungkin bisa untuk membayar sewa kontrakan ini selama setahun. Sebuah kacamata hitam besar bertengger di wajahnya, dan sebuah tas bermerek terkenal tersampir di lengannya. Dia menatap rumahku dengan ekspresi jijik, seolah sedang melihat sarang tikus. Pintu mobil di sisi lain terbuka, dan seorang pria berpenampilan necis dengan kemeja sutra dan jam tangan emas keluar, lalu merangkul pinggang Riana dengan mesra. Mereka berjalan menuju pintuku. Aku panik. Aku ingin mengunci pintu. Aku ingin bersembunyi. Tapi terlambat. Sebelum aku sempat bergerak, Riana sudah mendorong pintu paviliunku yang memang tidak pernah dikunci. Permisi, katanya dengan nada sarkas yang kental.
Matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam menelusuri setiap sudut ruangan sempitku, dari sofa butut hingga tumpukan piring di rak. Lalu, tatapannya berhenti padaku. Dia tersenyum sinis, senyum yang sama seperti saat dia menghina Bima dulu. Wah, 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 lihat pengantin pengganti ini, desisnya, sambil melepas kacamatanya. Jadi begini hidupmu sekarang, Lina? Di rumah sempit pengap dengan suami bau pasar? Kasihan sekali kamu. Lidahku keluh. Setiap kata-katanya adalah belati yang menusuk langsung ke jantungku. Rasa sakit yang sama seperti sebulan yang lalu kembali terasa. Pria yang bersamanya tertawa kecil, seolah sedang menonton pertunjukan yang sangat lucu. Oh ya, kenalkan, kata Riana sambil bergelayut manja di lengan pria itu. Ini pacarku, Adrian. Seorang pengusaha properti. Tentu saja, hidupku sekarang jauh lebih baik. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku jadi menikah dengan... Siapa namanya? Tukang sayur itu. Aku hanya bisa menunduk, menatap kue chiffon keju buatanku yang kini terasa hambar. Semua kebahagiaan kecil yang kubangun selama sebulan ini, hancur lebur dalam sekejap oleh kedatangannya. Dia datang bukan untuk meminta maaf. Dia datang untuk memamerkan kemenangannya. Dia datang untuk memastikan bahwa aku menderita. Kenapa diam saja? Kamu tidak mau menyuguhkan sesuatu untuk kakakku dan calon kakak iparmu ini? Ejeknya lagi. Matanya melirik kue di atas meja. Atau, kamu tidak punya apa-apa di dapur reotmu ini? Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku tidak akan menangis di depannya. Tidak akan. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku mengangkat wajahku, mencoba menatapnya dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Kalau tidak ada keperluan penting, sebaiknya kakak pergi, kataku dengan suara bergetar. Riana tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Mengusirku? Kamu berani mengusirku, Lina? Dengar ya. Aku datang ke sini hanya untuk melihatmu. Untuk memastikan bahwa keputusanku untuk kabur adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Dan melihat keadaanmu sekarang. Alhamdulillah, aku tidak salah pilih. Tepat saat hinaan terakhir itu keluar dari mulutnya. Tepat saat hatiku terasa remuk redam tak bersisa. Pintu paviliun terbuka. Bima berdiri di ambang pintu. Dia baru saja pulang. Kemejanya basah oleh keringat. Tangannya masih kotor, dan wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Dia menatap kami semua bergantian. Menatap Riana yang angkuh, menatap Adrian yang sinis, dan terakhir, menatapku yang berdiri mematung dengan mata berkaca-kaca. Suasana di ruangan sempit itu tiba-tiba menjadi begitu tegang, seolah udara pun berhenti bergerak, menunggu ledakan yang akan segera terjadi. Kehadiran Bima membuat udara di ruangan itu terasa 1000 kali lebih berat. Riana, yang tadinya begitu angkuh, tampak sedikit terkejut. Namun, rasa malunya dengan cepat berubah menjadi cemoohan yang lebih tajam. Ini adalah panggung yang sempurna baginya untuk menghina pria yang pernah ia campakan, di depan pacar barunya yang kaya raya. Nah, ini dia datang. Si tukang sayur. Seru Riana dengan nada mengejek yang dibuat-buat, sambil melirik Adrian seolah mencari dukungan. Baru pulang kerja, ya? Pasti lelah sekali berkeliling mendorong gerobak seharian. Sini, kenalkan, ini Adrian. Lihat baik-baik, beginilah seharusnya penampilan seorang pria sukses. Bima tidak menanggapi hinaan itu. Matanya tidak tertuju pada Riana ataupun pacarnya. Tatapannya lurus, terkunci padaku. Dia melihat mataku yang berkaca-kaca, melihat tanganku yang gemetar di sisiku. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Sesuatu yang dingin dan tajam, seperti kilat di langit mendung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan melewatiku, mengambil cangkir teh yang sudah kusiapkan untuknya, dan meminumnya dalam sekali teguk. Tenang. Begitu tenang, hingga terasa mengerikan. Sikap diam Bima justru membuat Adrian, pacar Riana, merasa di atas angin. Dia melangkah maju dengan angkuh, menatap Bima dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Hei, kawan,
Katanya dengan nada sok akrab. Berapa penghasilanmu sehari? 100.000? 200.000? Cukup untuk beli bedak istrimu ini. Dia tertawa terbahak-bahak, disusul oleh tawa melengking Riana. Aku tidak tahan lagi. Air mataku akhirnya jatuh. Cukup, Kak. Pergi dari sini. Teriakku. Kenapa? Kamu malu dengan suamimu ini, Lina? Balas Riana sadis. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Kalau aku tidak kabur, kamulah yang sekarang akan hidup mewah bersama Adrian, bukan aku. Bima meletakkan cangkir tehnya kembali ke meja. Pelan. Sangat pelan. Bunyi denting keramik yang beradu dengan kayu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Lalu, dia akhirnya menoleh, menatap Adrian dan Riana. Sudah selesai bicaranya? Tanyanya. Suaranya datar, tapi ada getaran berat di dalamnya yang membuat bulu kuduku berdiri. Tepat saat itu, di luar gang, terdengar suara mesin mobil lain yang berhenti. Kali ini bukan suara mobil sedan biasa. Suaranya halus dan berkelas. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Perhatian semua orang terpusat pada Bima. Kenapa? Kamu mau marah, tukang sayur? Tantang Adrian, semakin menjadi-jadi. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Tiba-tiba, pintu paviliun kami yang terbuka, diketuk pelan. Seorang pria tinggi tegap berjas hitam rapi berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat panik. Dia membungkuk hormat. Tapi bukan padaku, bukan pada Riana atau Adrian. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Bima. Maaf, Pak Bima, kata pria berjas itu dengan napas sedikit terengah. Rapat Dewan Direksi akan segera dimulai 15 menit lagi. Semua sudah menunggu Bapak di kantor pusat. Helikopternya sudah siaga di landasan terdekat. Hening. Hening yang begitu total. Sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Rapat Dewan Direksi? Kantor pusat? Helikopter? Aku, Riana, dan Adrian hanya bisa melongo, menatap pria berjas itu, lalu beralih menatap Bima, lalu kembali lagi ke pria berjas itu. Otakku seakan berhenti bekerja. Tidak mampu memproses informasi yang baru saja kudengar. Riana adalah yang pertama kali memecah keheningan. Dia tertawa, tapi terdengar sumbang dan dipaksakan. Ini pasti lelucon, kan? Kalian menyewa aktor untuk mengerjaiku? Begitu. Pria berjas itu menatap Riana dengan tatapan bingung, lalu kembali menatap Bima seolah meminta instruksi. Dan saat itulah, Bima akhirnya bergerak. Dia melepas kemeja flanelnya yang lusuh. Di baliknya, dia mengenakan kaos hitam polos yang memperlihatkan postur tubuhnya yang sebenarnya sangat atletis. Dia menatap Riana lurus di mata. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang penjual sayur. Itu adalah tatapan seorang pemimpin. Dingin, tajam, dan penuh kuasa. Perkenalkan, ujarnya. Suaranya kini terdengar berat dan berwibawa, memenuhi seluruh ruangan sempit kami. Nama saya Bimantara Adijaya, CEO dari Adijaya Corp, perusahaan agribisnis dan logistik terbesar di negeri ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah hantaman godam bagiku, dan terutama bagi Riana. Wajah Riana berubah dari merah padam menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Bima melanjutkan, nadanya semakin dingin. Menjadi penjual sayur keliling selama sebulan ini adalah cara saya untuk memenuhi wasiat terakhir ayah saya. Beliau ingin saya mencari seorang istri yang tulus. Seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya saat saya tidak punya apa-apa. Bukan wanita yang hanya mengincar harta saya. Dia berhenti sejenak. Matanya yang tajam kini menyorot lurus ke arah Riana, menusuknya tanpa ampun. Dulu, aku pikir wanita itu adalah kamu, Riana. Tapi ternyata, aku salah besar. Lalu, dia berbalik. Pandangannya beralih padaku. Tatapannya yang tadi sedingin es, kini perlahan menghangat saat bertemu dengan mataku yang masih basah karena air mata. Dan ternyata, lanjutnya, suaranya kini melembut, seolah hanya ditujukan untukku. Allah sudah menunjukkan siapa wanita yang sesungguhnya. Wanita itu adalah istriku yang kamu hina barusan.
Dunia seakan runtuh di hadapan Kak Riana. Wajahnya yang pucat pasi kini terlihat 1000 kali lebih tua. Riasan mahalnya luntur oleh keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatap Bima seolah sedang melihat hantu. CEO Adijaya Corp? Nama itu adalah raksasa. Sebuah imperium bisnis yang cabangnya menggurita di seluruh negeri. Siapapun yang hidup di Indonesia pasti pernah mendengar nama itu. Adrian, pacarnya yang sombong itu, adalah yang pertama kali bereaksi. Dia tertawa gugup, tawa yang terdengar seperti orang tersedak. Adijaya Corp? Hahaha, jangan bercanda. Kamu pikir kami bodoh? Aku kenal baik dengan beberapa direktur di sana. Tidak ada yang namanya Bimantara. Pria berjas yang masih berdiri di ambang pintu, kini menatap Adrian dengan tatapan aneh. Dia maju selangkah. Anda Tuan Adrian Hartono dari PT Properti Angkasa, bukan? Tanyanya dengan nada formal. Adrian tampak kaget namanya disebut. Iya, benar. Kenapa? Pria berjas itu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Saya Danu, asisten pribadi Bapak Bimantara. Hanya sekadar informasi. Pak, divisi legal kami baru saja kemarin sore menyelesaikan proses akuisisi atas seluruh tunggakan hutang perusahaan Anda yang macet di beberapa bank. Secara teknis, perusahaan Anda sekarang adalah milik Adijaya Corp, dan Bapak Bimantara akan memutuskan nasibnya minggu depan. Cep, itu bukan lagi suara belati. Itu adalah suara pedang besar yang menebas Adrian hingga tak bersisa. Wajahnya yang tadi angkuh kini berubah menjadi seputih kertas. Kakinya lemas, dan dia hampir saja terjatuh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Terungkap sudah. Pria yang dibanggakan Riana ini ternyata hanyalah seorang penipu. Seorang pengusaha di ambang kebangkrutan yang hidup dari fata morgana kemewahan. Mobil sedan hitam di luar itu, kemungkinan besar hanyalah sewaan. Riana menatap Adrian dengan ngeri. Lalu kembali menatap Bima. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Racaunya seperti orang gila. Tepat saat itu, ayah dan ibu muncul di ambang pintu. Sepertinya mereka datang menjengukku, tapi malah tiba di tengah-tengah drama yang luar biasa ini. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan bingung. Riana yang seperti orang gila, Adrian yang pucat pasi, seorang pria berjas, dan Bima yang berdiri tegak dengan aura yang sama sekali berbeda. Bima menoleh pada orang tuaku. Dia berjalan mendekat, lalu membungkuk dan meraih tangan ayah dan ibu, menciumnya dengan takzim, sama seperti yang dilakukan menantu pada umumnya. Ayah, ibu, maafkan Bima karena tidak jujur sejak awal, katanya dengan suara yang kembali tenang dan penuh hormat. Semua ini Bima lakukan untuk memenuhi amanah almarhum ayah Bima. Ayah dan ibu hanya bisa menatapnya dengan mulut ternganga, terlalu syok untuk berkata-kata. Riana akhirnya tidak kuat lagi. Dia jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Tangisnya meledak, bukan tangis penyesalan, tapi tangis kekalahan. Tangis karena kehilangan kesempatan emas. Tangis karena kebodohannya sendiri. Dia telah membuang berlian asli demi sebuah kaca murahan. Pemandangan itu begitu menyedihkan, sekaligus setimpal. Bima tidak lagi mempedulikan mereka. Dia menyuruh Danu, asistennya, untuk mengurus Riana dan Adrian. Lalu, dia berjalan menghampiriku. Dia berdiri di depanku, menatapku lekat. Aku masih membeku di tempatku, mencoba mencerna semua kenyataan yang baru saja terungkap. Dengan lembut, dia mengulurkan tangannya dan menghapus jejak air mata di pipiku. Sentuhannya hangat. Maafkan aku, Lina, bisiknya. Maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam kebohongan ini. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Ayo, ikut aku, katanya lagi sambil menggenggam tanganku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Dia menuntunku keluar dari pavilion sempit itu, melewati Riana yang masih meraung, melewati Adrian yang lemas tak berdaya, melewati orang tuaku yang masih terpaku. Di luar,
Mobil Alphard hitam yang tadi membawa Danu sudah menunggu. Danu membukakan pintu untuk kami. Perjalanan kami hening. Aku hanya bisa menatap tanganku yang berada dalam genggaman tangannya yang hangat dan kuat. Mobil tidak membawa kami ke sebuah rumah mewah atau gedung pencakar langit. Mobil itu berhenti di sebuah ruko baru di jalan utama yang ramai. Sebuah ruko 2 lantai yang sangat bagus. Bima menuntunku turun. Aku menatap ruko itu dengan bingung. Dan saat itulah aku melihatnya. Di atas pintu kaca ruko itu, terpasang sebuah papan nama yang indah, terbuat dari kayu dengan ukiran bunga-bunga. Di papan itu tertulis 2 kata yang membuat napasku tercekat dan air mataku kembali mengalir. Kali ini karena haru. Toko kue impian Lina. Aku menoleh menatapnya. Tidak percaya. Dia tersenyum. Senyum tulus pertama yang pernah kulihat darinya. Aku mungkin membohongimu tentang siapa diriku, katanya lembut. Tapi perasaanku dan dukunganku untuk mimpimu, itu semua nyata. Sejak hari pertama aku melihat catatan resep di buku harianmu yang tak sengaja terbuka, aku tahu inilah kebahagiaanmu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Peralatan terbaik, bahan baku kualitas premium, semuanya sudah ada di dalam. Maukah kamu memulai hidup baru yang sesungguhnya bersamaku, Lina? Di sana, di depan toko kue impianku, di bawah tatapan langit senja Jakarta, aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk kuat sambil menangis bahagia. Lalu untuk pertama kalinya, aku memeluk suamiku. Pria yang datang sebagai penjual sayur, pria yang kunikahi karena keterpaksaan, dan pria yang ternyata adalah takdir terindah yang sudah disiapkan Allah untukku. Aku adalah sang pengantin pengganti, yang justru menemukan pangeran sejati dan kebahagiaanku yang sesungguhnya. Selesai.